Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ridho Aprilian. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis titik impas atau BEP guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Oke, langsung saja. Fungsi biaya. Fungsi biaya adalah sejumlah dana yang dikeluarkan perusahaan dalam memproduksi penjualannya. Sehingga keseluruhan dari biaya sering menyebutnya dengan total cost atau TC. Maka TC sama dengan fixed cost atau biaya tetap ditambah variable cost. Biaya tetap adalah biaya yang bersifat konstan meskipun jumlah nilainya berubah-ubah. Biaya variabel adalah biaya yang nilainya bisa berubah-ubah tergantung dengan jumlah produksinya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa fungsi TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost dikali kuantitas. Contoh, diketahui fixed cost sama dengan 200, variable cost sama dengan 100 Ki. Ditanya persamaan fungsi biayanya dan grafik. Jawab. Persamaannya, kita cari persamaannya. Tadi rumusnya TC sama dengan fixed cost ditambah variable cost. TC sama dengan fixed cost-nya berapa? 20, variable cost-nya 100 Ki. Maka persamaannya TC sama dengan 200 Maka persamaannya TC sama dengan 20 ditambah 100 Ki. Kemudian grafiknya. Kita buat schedule-nya dulu. Jika Ki sama dengan 0, maka TC sama dengan 20 ditambah 100 dikali 0 sama dengan 20. Jika Ki sama dengan 100, maka TC sama dengan 20 ditambah 100 dikali 100 sama dengan 20 ditambah 10 sama 10.000, maka sama dengan 30. Kemudian jika Ki sama dengan 200, maka TC sama dengan 20 ditambah 100 dikali 200 sama dengan 400. Kemudian ini grafiknya. Di sini ada kurva variable cost. Nah, variable cost sama dengan 100 Ki. Nah, variable cost dimulai dari titik 0. Jika Ki-nya 0, maka variable cost-nya juga 0. Jika Ki-nya 100, maka variable cost-nya juga 0. Jika Ki-nya 200, maka variable cost-nya juga 0. Kemudian di sini ada kurva TC. Kurva TC sama dengan 20 ditambah 100 Ki. Dimulai dari 20.000. Ketika Ki-nya 0, maka TC-nya 20.000. Ketika Ki-nya 100, maka TC-nya 30.000. Jika Ki-nya 200, maka TC-nya 40.000. Dan ini grafiknya. Oke, kemudian kita lanjut ke fungsi penerimaan atau total revenue. Adalah sejumlah uang yang diterima oleh produsen sehubungan dengan penjualan produknya. Jadi, semakin banyak produk yang terjual, maka keuntungan untuk produsen itu akan semakin banyak, begitupun sebaliknya. Sehingga fungsi penerimaan bisa dirumuskan sebagai TR sama dengan P dikali Q. Contoh, harga barang Rp 200 per unit. Tentukan persamaan pendapatan jika barang terjual 300 unit dan gambarkan grafiknya. Oke, di sini kita buat persamaannya dulu. Persamaannya TR sama dengan P dikali Q. Ya. TR sama dengan P-nya berapa? 200. P-nya 200 ini ya. P-nya 200 ini. Dan ini Ki. Jadi 200 Ki. Maka persamaan TR sama dengan 200 Ki. Kemudian jika Ki-nya 350, maka TR sama dengan P dikali Ki.
P-nya 200, Q-nya 350. Jadi TR sama dengan 70.000. Dan ini grafiknya. Di sini ada kurva TR sama dengan 200 Q dimulai dari titik 0. Itu artinya ketika perusahaan tidak menjual apapun, maka perusahaan tidak akan mendapat apapun. Ketika Q-nya 350, maka TR-nya 70.000. Di sini langsung saja kita buat kurvanya dari 0,0 sama 350,70. Ini kurva TR. Oke, selanjutnya kita ke break even point, BEP atau analisis titik impas. Adalah suatu keadaan di mana perusahaan tidak untung, tidak rugi, atau impas. Jika biaya sama dengan TC, jika pendapatan sama dengan TR. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, misalkan saya menjual kerupuk 10.000, biaya saya 5.000, maka saya akan mendapatkan profit. Jika pendapatan lebih kecil dari biaya, misalkan saya menjual 10.000, biaya saya 15.000, maka akan mendapatkan rugi. TR min TC, maka hasilnya akan plus. Kalau profit, maka hasilnya akan plus. Kalau TR min TC, maka hasilnya akan min. Kalau profit, TR min TC hasilnya akan plus. Jadi BEP sama dengan TR sama dengan TC. Jadi tentu saja kurva TR itu perpotongan antara kurva TR sama dengan kurva TC. Berikut kurvanya. Nah, di sini ada kurva TR, ada kurva TC. Kurva TR dimulai dari 0. Rumusnya TR sama dengan P dikali Q. Kemudian kurva TC dimulai dari konstanta atau Vicos. Persamaannya TC sama dengan konstanta ditambah variabel dikali kuantitas. Nah, di tengah-tengah ada BP. BP itu adalah perpotongan antara kurva TR dan kurva TC. Jadi BP itu adalah perpotongan antara kurva TR dan kurva TC. Kurva TR dan kurva TC. Nah, kalau daerah yang di bawah BEP itu daerah rugi. Karena di sini TR lebih tinggi daripada TC. Jadi kalau daerah yang di atas BEP itu daerah keuntungan atau laba. Oke. Berikut contohnya. Jika TC sama dengan 20.000 ditambah 100 Q, TR sama dengan 200 Q. Tentukan QBEP. Jika Q sama dengan 300, apa yang terjadi? Kita cari BEP-nya dulu. BEP maka TR sama dengan TC. 200 Q sama dengan 20 ditambah 100 Q. 200 Q. Ini 100-nya dipindahkan ke sini. Jadi 200 Q min 100 Q sama dengan 20.000. 200 Q min 100 Q min 100 Q sama dengan 20.000. Jadi Q sama dengan 200 dikurang 100 dikurang 10.000. 20.000 dikurang 10.000. Maka hasilnya adalah QBEP sama dengan 200. Jika Q sama dengan 300, TR sama dengan 200 Q. Sama dengan 200
dikali 300 sama dengan 60. TC-nya atau biayanya ada 20.000 ditambah 100 Ki sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki dikali 300 sama dengan 50.000. Maka laba TR min TC sama dengan 60 dikurang 50, maka labanya masih ada 10.000, jadi masih plus ya. Ini grafiknya, ini ada grafik TR sama dengan 200 Ki, dan ini ada grafik TC sama dengan 20 ditambah Ki. Grafik TR dimulai dari 0, grafik TC dimulai dari 20, dan ini BFP-nya. Tadi perusahaan perusahaan pendapatan 50.000 bisa menjual 300 unit, maka pendapatannya 60.000. Jika perusahaan biayanya 350.000, maka pendapatannya 50.000. Jika pendapatannya 300 unit, maka biayanya 50.000. Jadi selisihnya 10.000. Ini daerah rugi dan ini daerah laba. Jadi keuntungan perusahaan itu adalah 10.000. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.